Oke, sekarang kita coba bahas struktur data tumpukan atau stack. Dalam bahasa Inggris, stack merupakan sebuah koleksi objek kumpulan data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Data yang terakhir kita masukkan, data pertama yang kita keluarkan. Nah, operasi untuk memasukkan data disebut push, biasa disebut push, dan operasi untuk mengeluarkan biasanya disebut pop, gitu. Oke, kita lihat dulu visualisasinya. Nah, ini misalkan kita menggunakan array implementation. Di sini kita punya larik sebanyak ini 30. Oke. Nah, pertama misalkan kita masukkan ke dalam stack ini ya. Kita masukkan misalkan angka 1. Kalau kita push, nah maka dia masukkan ke dalam stack angka 1. Kita masukkan lagi angka 1, push. Nah, dia masuk di sebelahnya ya, di bagian atasnya lah, di bagian frontnya. Oke. Kita push lagi. Nah, dia masukkan ke data setelah data yang sebelumnya kita masukkan. Push lagi. Nah, dia masukkan lagi setelah data yang sebelumnya kita masukkan. Nah, kalau kita pop, yang tadi kalau pop itu kan menghapus ya kan, ini untuk mengeluarkan data. Kalau kita pop, maka data yang terakhir itu kita hapus. Nah, hilang. Nah, gitu yang tadi tuh LIFO, last in first out. Data yang terakhir kita masukkan, kalau kita pop, maka itu yang pertama kita keluarkan. Nah, oke. Kita coba implement menggunakan bahasa pemrograman Golang. Nah, di Golang ini kita coba implement menggunakan ada package namanya itu container list. Nah, ini container list udah disediain metode-metodenya. Atau kita bisa implement sendiri menggunakan slice atau array dinamis gitu. Nah, pertama mungkin kita implement dulu menggunakan container list. Nah, pertama kita siapin dulu operasi apa yang mau kita bikin. Nanti misalkan ada push untuk memasukkan data, ada pop untuk menghapus data, apalagi ya ada front, mungkin front untuk mengembalikan data yang berada paling akhir, paling atas gitu, yang kayak tadi berarti paling akhirnya. Nah, front kemudian mungkin kita mau lihat ukuran stacknya berapa, size, dan kita mau cek stack kita itu kosong, ada isinya atau enggak gitu. Kita cek dengan is empty atau empty aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bikin custom stacknya dulu. Nah, kita bikin type stack. Nah, kita bikin stretch dulu ya, stretch. Nah, gini, di dalamnya kita bikin aja stack pointer of list. Nah, ini list berada di package yang tadi, di package container list yang ini. Nah, ini ada stretch list. Oke, di sini kita import dulu. Nah, oke, udah. Sekarang font type stack stretch. Oke. Nah, sekarang kita bikin metode untuk push. Nah, typo. Oke, kita bikin metode untuk push. Nah, sekarang ini push ya. Nah, push ini pasti kita minta value-nya ya. Value-nya jenisnya apa? Jenisnya mau bebas boleh, atau kita mau spesifikin integer boleh, atau string boleh. Integer, string aja lah ya, string. Oke, string. Nah, kemudian si ini key stack-nya itu kita push kita datanya itu kita push ke dalam stack. Nah, stack ini enggak boleh S aja lah. Kita kalau kita lihat metodenya ada yang namanya nah, push front. Nah, kalau kita lihat push front. Nah, push front insert new element with value different of list L. Nah, ini yang tadi kita push di belakang, di bagian depannya. Oke, kita bisa pakai metode itu push front. Nah, kita masukin deh value-nya ini. Udah deh, simple untuk push. Sekarang pop. Kita copy, kita paste, kita ganti metodenya jadi pop. Nah, ini nggak usah kita minta value. Nah, kalau pop pertama kita cek dulu apakah stack kita itu kosong gitu ya. If s gitu ya, kita panggil stacknya. Nah, untuk ngecek apakah stack kita ada isi atau enggak, kita bisa pakai metode
len. Nah, len. Oke, kita pakai len. Jika lennya itu lebih besar dari 0, artinya ada isinya gitu ya, stack kita nggak kosong, maka kita ambil elemennya dengan cara front. Oke, kita ambil elemen paling depan gitu. Nah, kemudian stacknya kita remove si elemen. Nah, ini remove ini nah dia akan menghapus spesifik elemen yang kita masukkan di parameternya nih. Oke, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu sama dengan atau kecil dari 0, maka kita tampilkan aja error ya, fmt error atau print line atau error aja lah ya, error format. Misalkan popnya error gitu ya. Stacknya is empty. Nah, gitu. Atau kita kembaliin juga boleh, ini error. Nah, ini return nil, nggak ada error. Sedangkan ini kita kembalikan ini. Oke, sip. Nah, sekarang untuk front. Kalau front, nah ini mudah. Kita copy, kita paste, ini ganti dengan front. Nah, ini pakai kembalian nanti nih. Kalau front kan kita kembaliin value-nya, value yang paling akhir tadi, string, error. Error nih kalau misalkan stacknya empty gitu. Nah, kita cek lagi nih kayak tadi, kita cek dulu stacknya apakah kosong atau enggak. Kita cek kalau misalkan enggak kosong, maka kita lakukan pengecekan nih. Kita apain ya, kita apain, nah ini dulu lah. Kalau nggak ada, kita return nil, error. Ini stringnya nggak bisa nil, berarti string kosong aja deh. Gini. Nah, di sini kita ambil data frontnya. Oke, kalau kita lihat ada tadi front, dia mengembalikan elemen front return of first element. Nah, ini elemen nggak ada. Elemen ini berupa value interface. So, berarti karena tadi kita masukkan string, berarti kita perlu convert dulu jadi string. Gini deh. Pertama kita cek dulu apakah value-nya ada gitu ya. Oke, berarti di sini stack, kita ambil frontnya. Berarti frontnya itu tadi mengembalikan elemen, jadi kita ambil value yang ada. Ini tadi kita ambil value-nya. Nah, setelah kita ambil value-nya, karena ini tipenya interface, kita convert ke dalam string. Nah, karena tadi value kita string. Oke, kita convert jadi string, kemudian oke gitu ya. Jika oke, ini jika true, jika ada datanya, maka kita return atau ini oke atau bukan. Kalau nggak oke, kalau nggak ada gitu ya, kalau nggak ada maka kita return aja kosong. Kalau ada aja lah ya. Kalau ada, kita return aja value-nya nil. Nil itu errornya nggak ada. Nah, kalau nggak, maka kita kosongin aja. Nah, gini. Pop error di sini value-nya atau data type-nya incorrect ya, karena gagal untuk konversi. Oke, pop error. Stack data type-nya nggak benar gitu ya. Incorrect. Oke, jika benar harusnya ini, bagusnya ini. Gini aja deh, karena kalau kita if value-nya nggak bisa di reuse di bawah. Oke, gini aja. Oke, front udah. Sekarang size func ini untuk mengambilkan ukuran listnya, size. Oke, maka kita kembalikan stack, kita ambil len. Nah, panjangnya kembalinya berupa integer. Oke, ini stack, kemudian kita cek apakah stack kita itu kosong gitu ya. Empty, kembaliannya berupa boolean. Nah, kita kembaliin aja size-nya itu sama dengan 0 gitu ya.
kita ambil size-nya, kita panggil method size. Ini kan mengembalikan ukurannya nih. Kalau ukurannya kosong, nah berarti benar kalau stack kita empty. Oke, kita bikin entry point-nya func main. Oke. Nah, oke, undeclared name C. Oh ini harusnya S. Ada lagi nggak ada. Oke. Nah sekarang misalkan di sini kita instansi stacknya tadi. Oke, kita instansi struct stacknya. Ini pointer. Nah kemudian di dalamnya itu kita masukkan itu list itu new ya. Oke, berarti list new. Nah kita ini kita inisialisasi si stacknya ini, pointer of list ini, karena dia mengembalikan pointer of list. Oke, kalau udah sekarang kita coba push data 1, push 2. Oh dia stringnya 1 misalkan 2. Sekarang kalau kita print si size nya before new line. Oh ini kita koma. Nah ini koma. Oke, kita coba run stack.go. Nah betul ya, ukurannya berarti sekarang 2 karena ada dua data yang kita masukkan. Kalau kita panggil front, maka dia akan mengembalikan 2. Nah 2, errornya nil. Oke, kita push lagi. Ini 3 misalkan 4, 5, 6, 7, maka size nya itu 7, frontnya ya 7. Oke, betul. Nah sekarang kalau misalkan kita kita cek lagi frontnya, size nya. Nah kita cek lagi size nya, ini 6 berarti ya 6, frontnya jadinya 6. Nah 6. Oke gitu. Sekarang empty, kita cek empty. Per yang lain, apakah stack kita empty, apakah stack kita kosong. Kita cek, harusnya false ya. Nah false karena stack kita ada isinya. Nah kalau kita misal ini enggak kita isi, nah kita cek apakah kosong. Yes, kosong gitu ya, true. Gitu implement untuk si kita menggunakan container list. Nah gimana kalau kita pakai array dynamics atau slice gitu ya. Kalau slice kita ganti aja nih, ini kita ganti jadi array of string misalkan, atau interface biar datanya apapun gitu, objek gitu ya, atau string aja deh kayak tadi. Nah untuk agar stack kita ini safety, kita bisa pakai lock ya. Kita pakai mekanisme locking di sini, sing dari si array mutex, atau nanti aja lah pakai pakai mutex nih. Nah ini string. Oke. Nah untuk push gitu ya, untuk push kita akan di slash ini untuk memasukkan data. Kita bisa kita panggil stacknya, kita bisa append stack, kita masukkan value nya kayak gini. Oke, easy. Nah kalau pop kita cek dulu panjang slashnya. If else stack, kita len, kita hitung panjangnya dulu len, atau di ini aja kita ini aja lah ya, kita reuse nanti stack len panjang dari ini. Nah gini, nanti kita panggil size, kita panggil ini. Nah jika size nya itu lebih besar dari 0, ada isinya, maka kita mau hapus data di ujung. Berarti kita bisa gimana ya, kita ambil indeks terakhir. Kemudian kita hapus indeks terakhir. Oke, gini, stack. Nah berarti kita bisa ini, kita isi lagi stacknya, kita replace value nya itu dimulai dari indeks ke 0 gitu ya, sampai dengan
panjangnya gitu ya, panjang size, panjang size nya dikurang 1. Nah gini, berarti kalau kita misalkan punya data 1, 2, 3, 4, 5, berarti kalau kita bikin stack baru, kemudian kita copy datanya dimulai dari ini sampai indeks ini size nya dikurang 1. Oke, 5 nya nggak masuk gitu. Oke, mana tadi ini, kita return nil. Oke, kalau enggak berarti ini kita pop error stack is empty. Expected operands found ini. Atau gini aja deh. Len gitu ya, len sini atau length atau L aja lah, kita panggil size-nya di sini L aja biar singkat L. Nah, kan lebih singkat nih. Nah, gini. Lennya stack, oh iya, ini stack ini, oh itu stack ini slash nih, harusnya kurungnya ini. Oke, mantap, nggak ada error lagi. Sekarang untuk front, ini mudah nih. Front ini kita cek dulu. Ini size, kemudian kita cek kalau ada gitu kan, kalau misalkan stack kita nggak kosong, maka kita kembaliin stack yang len-nya stack indeks ke len dikurang 1, indeks terakhir, berarti errornya kosong. Oke, udah. Kalau berarti ini, nah stacknya kosong. Oke, save. Oke, nggak ada error, sip. Sekarang saya sudah ngembalikin len ini aja, len dari stack kita, kemudian empty juga gitu, ambil size. Oke, sama aja. Ini berarti kita make tipenya apa, tipenya slice. Ini 0 dulu aja ukurannya. Oke, udah, kita cek empty. Nah, berarti benar kalau stack kita sekarang empty. Kalau misalkan ini kita push, kita masukkan data misalkan 1, kita cek size-nya, otomatis size-nya 1, ini jadi false. Oke, betul. Push lagi 2, push lagi 3. Oke, mantap. Sekarang misalkan kita pop, nah berarti nanti sisanya 1 dengan 2, berarti size nya jadinya 2, empty nya false, kemudian front nya berarti 2. Nah, front nya 2, empty nya false, ininya size nya 2, karena 1, 2 ini udah kita pop gitu. Mudah ya untuk implementasi di Golang.